Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita keluarga besar Panwaslu Kecamatan Gondang Legi. Saya Alfi Laila, Divisi Hukum Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan juga Hubungan Masyarakat. Di sini saya tidak sendirian. Di samping saya ada Bapak Ketua dan juga ada Bapak Fahri. Mungkin lebih afdolnya kalau beliaunya memperkenalkan diri masing-masing ini ya. Monggo Pak Ketua. Oke, nama saya Solahur Robbani, Ketua Panwaslu Kecamatan Gondang Legi, Divisi SDM Odatim. Oke, lanjut, Pak. Saya? Iya. Oh iya. Oke, terima kasih. Nama saya Muhammad Ferry Fauzi, Kordif PPPS, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa. Oke, itu mungkin bisa. Gitu aja ini perkenalannya. Oke, gitu aja, guys. Pada kesempatan kali ini kita akan menceritakan tentang beberapa pengalaman kita kemarin-kemarin ini Pak ya. Kebetulan kita akan menceritakan tentang masa tenang. Kejadian-kejadian menarik pada saat masa tenang. Mungkin bagi kita istilahnya di Gondang Legi itu istilahnya masa tenang yang tidak bisa tenang-tenang. Banyak kejadian menarik sebenarnya di situ. Cuma memang kayaknya nggak bisa kita ceritakan semuanya. Oh iya, cuma kita aja yang tahu. Loh, gimana sih? Gimana Pak Fahri cerita yang pertama ini? Oh, Yang paling berkesan pada saat masa tenang. paling berkesan ya, paling berkesan itu waktu masa tenang itu kita mungkin sama-sama ingat ya, pada tanggal 11 Februari itu ada kejadian seseorang yang tertangkap tangan oleh orang lain di salah satu desa di Kecamatan Gondang Legi. Kebetulan waktu itu terindikasi orang itu melakukan money politik. Money politik. Itu yang bikin kita kaget karena informasinya juga langsung mendadak, langsung orangnya di sini kena tangkap. Nah, itu kita langsung meluncur ke lokasi dan sudah ada pihak-pihak di sana yang kita hadapi. Dan itu juga yang pertama, kalau untuk saya sendiri juga pengalaman pertama sih menghadapi situasi seperti itu, dan alhamdulillah kita bisa atas bimbingan dari Bawaslu Kabupaten Malang tentunya Mantap. bisa menyelesaikan hal itu dengan baik lah. Mungkin bagi kecamatan lain itu mungkin biasa mungkin ya. Tapi menariknya itu karena ini jalurnya dari desa langsung ke kabupaten. Laporannya kan begitu ya. Iya. Langsung laporannya ke Polres kan itu Pak ya, nggak ke Polsek dulu kan, itu orangnya langsung manggil Polres gitu. PKD sendiri nggak tahu kalau di desa itu ada kejadian. PKD-nya PKD-nya kemana? Kita telepon nggak tahu. Ternyata memang karena kita sendiri juga infonya langsung dari pihak kabupaten kan, langsung teko pusat ya. Kita kaget, terus kita konfirmasi, kita dalami. Ternyata memang kejadiannya masih simpang siur. Akhirnya kita ke lokasi, diceritakan semua. Oh, ternyata menyebarkan uang. Salah satu paslon waktu itu dengan nominal 50.000, tapi tidak sampai selesai. Kemudian ada pihak yang menangkap. Itu sempat viral di TikTok juga itu Pak ya. Iya, Gondang Legi terkenal ini, viral bos. viral-viral terus Gondang Legi ini. Iya. Iya, itu salah satu kejadian aja itu ya Pak ya. Dan banyak lagi kejadian yang lain. Kalau buat Pak Ketua, cerita yang menarik pada saat masa tenang. Itu tadi menarik. Oh iya, yang lain maksudnya. Iya Pak. Iya, yang membuat menarik juga dibandingkan dengan musim-musim pemilu yang sebelumnya. Di masa tenang itu kan ada namanya penertiban APK dan BK secara serentak di masa tenang itu. Kemudian yang menarik adalah bahwa yang menjadi komandan untuk penertiban musim kemarin itu kan kebetulan kawan-kawan BPK. Jadi Kalau sebelum-sebelumnya? ya teman-teman Panwas dianggap bahwa itu adalah pekerjaannya teman-teman Panwas. Oke, Panwas saja gitu. Oke lah, oke, itu memang secara total kan mungkin teman-teman Panwas lah yang mengomandoi lah waktu itu. Tapi musim kemarin ini memang sepertinya yang mengomandoi juga teman-teman PPK atas instruksi dari pimpinannya KPU Kabupaten Malang. Namun pada nyatanya saat
pada waktunya untuk mengeksekusi atau menertibkan semuanya itu APK dan BK itu ya terjadi banyak hal yang menjadi pertimbangan kawan-kawan BPK, sehingga harus melibatkan teman-teman Panwascam ya, kita dan juga ada beberapa teman PKD yang jika memang harus dibersihkan melalui desanya masing-masing misalkan nih. Nah, itu juga menjadi hal yang belum tuntas di kita, sebab kita juga yang waktu itu katanya kita hanya ikut mendampingi saja. Ikut mendampingi saja, namun pada nyatanya kita juga ikut memanjat saja. Nah, kan begitu. Ikut memanjat saja. Istilahnya kembali ke hitoh. Kembali ke hitohnya pada Insya akhirnya. Allah, balik ke kita juga. Ya, itu cukup menarik juga sih. Cukup menarik. Kalau Bu Alfi apa pengalamannya waktu masa tenang itu Yang paling berkesan, kalau buat saya yang berkesan itu banyak sih sebenarnya, tapi untuk pribadi saya, bukan pribadi, maksudnya di divisi saya sendiri, itu apalagi di pokok memasuki masa tenang itu akan kemarin itu sering terjadi Zoom mendadak. Zoom mendadak. AKP mendadak. Iya, itu Zoom dadakan, tiba-tiba lagi di rumah nih Pak, lagi baru bangun ya sebenarnya, baru bangun itu jam-jam, apalagi kayak ini sekarang kan Ramadan, jam-jam segini jam-jam beribadah kan ini Pak, masih jam-jam beribadah kalau saya ini. Ini baru bangun terus tiba-tiba Zoom. divisi sampean itu. Iya. Apa tadi divisinya? Divisinya apa tadi? Oh, divisi apa tadi sampean? HBPM. Oh, HPP. Iya. Itu dan itu sering terjadi. Jadi mungkin menariknya karena mungkin kalau Zoom kan kita nggak perlu ketemu tuh Pak. Oh iya. Cuman itu aja. Ya nggak usah mandi deh. Langsung kita lari ke kantor langsung Zoom ikut. Sering ya Zoom itu. Sering. Berarti sering tidak mandi sebenarnya. Bukan. Nanti kan habis Zoom langsung mandi lagi pulang gitu. Ya itu sering. Dan juga menariknya lagi AKP-nya yang sering ganti-ganti dan itu banyak AKP yang berdatangan gitu. Dan kenceng-kenceng. Berarti itu yang menurut Sambian tadi itu bahwa masa tenang yang tidak tenang. Masa tenang yang tidak tenang. Yang mana di situ juga dibuktikan banget bahwasanya Panwas itu dituntut untuk 24 jam. Kalau kita bukan 24 jam lagi tapi 26 jam. Kita sudah sampai nginep kan di kantor itu Pak, kita nggak pulang itu Pak ya. Masya Allah. Padahal masa tenang, harusnya kita tenang-tenang gitu ya. Tapi enggak. Ya, nggak ada selimut juga jadi. Jadi di kursi jadi. Emang pernah nginep di kantor? Lah, Dia. Nginep dong. Pulang subuh ya, pulang. iya. Terus apa mana lagi yang menarik iki? Ya, Lebih menarik lagi masalah penertiban tadi itu di posko Pak. Oh iya ya. Yang posko yang karena di situ kan wilayah hutan gitu ya, mungkin orang sungkan yang mau anu, tapi itu dan kebetulan poskonya di pinggir jalan raya gitu. Jadi kan sangat mencolok sekali gitu. Iya. Artinya menjadi hal yang prioritas juga bagi kita untuk lebih cepat menertibkannya. Karena menjadi tolak ukur orang-orang sekitar. jadi sorotan. Jadi sorotan. Pada waktu itu memang ada 2 posko pemenangan yang penurunan APK-nya hingga detik-detik akhir lah ibaratnya begitu. Ya. Ya butuh komunikasi lebih intens memang untuk hal-hal yang seperti itu, dan itu asik lah bagi kita, menjadi pengalaman tersendiri. Apalagi yang bendera yang dipasang di pohon tinggi banget itu Pak. itu. Bendera gede banget dipasang di tinggi, aduh nggak ada yang berani. Itu ya, kalau tidak dicopot kan membahayakan pengendara di jalan raya. Tapi kalau dicopot Membahayakan membahayakan penyelenggara. penyelenggara, kan begitu. iya. Jadi ada hal-hal yang memang butuh Butuh apa itu Pak? butuh dipikirkan. Butuh dipikirkan. Oh ya wes, copot aja wes. Iya. Nggak apa-apa malam-malam menek-menek ya. Iya. Saya bantu loh pas itu Pak. Iya. Dokumentasi ya. Fotoin aja. Ya kan saya ikut tapi Pak gitu loh maksudnya. Tapi lek kalau sing moto ndak jadi aneh tuh. Nggak jadi laporan. Nggak jadi laporan. Iya. Kan malah itu yang menarik tuh. Kalau menek-menek tinggi malam-malam gitu kan kayak gimana gitu. Estetik gitu fotonya itu harus diambil, dan itu bagian saya itu Pak. Dan juga kalau ada orang yang lemas-lemas sudah mulai kayak nggak semangat naik nggak ya, kan saya semangat gitu. Jadi saya sangat berguna sekali pada saat itu. Bagian yang membangkitkan semangat ya Bang. Semangat itu. Oke, mungkin itu ya
Pengalaman kita di masa tenang mungkin. Sebagian banyak Sebagian banyak. hal-hal menarik kita pada saat masa tenang. Ini kira-kira Pak Fahri sama Pak Ketua, saya juga. Ini kesannya selama jadi Panwas gimana ini Pak? Kira-kira kapok nggak jadi Panwascam ini Pak? Pak Ketua dulu deh yang jawab deh. Ini soalnya agak-agak gimana gitu ya. Kalau ditanya kapok atau tidak, saya kira saya masih menunggu momen selanjutnya untuk bisa menganggap saya kapok gitu. Untuk menunggu momen selanjutnya. Artinya kalau ada momen Kapok. selanjutnya ya perlu kita coba lagi. Artinya perlu kita lanjut lagi. Belum kapok ya Pak? Belum berarti. Masya Allah. Ya saya masih mencari-cari untuk ya kalau dibilang sangat bersentuhan langsung dengan masyarakat, oke clear. Dan itu ada rasa tersendiri ya sana itu. Ada rasa tersendiri tapi ya keren aja gitu. Ada hal-hal yang menarik lah bersentuhan langsung dengan masyarakat sebagai penyelenggara di bidang kepengawasan. Keren. Itu aja. Keren Pak Ketua. Keren ya. Kalau Pak Fahri nih, Balfi dulu apa saya dulu? Pak Fahri dulu deh. Apa saya dulu? Apa Pak Fahri dulu? Oh, timba. Pak Fahri deh? Ya, begini, apa namanya ya? Kebetulan memang ini juga pengalaman pertama saya di pengawas. Saya rasa setelah berakhirnya pemilu ini, saya rasa ini bukan akhir bagi pengalaman saya. Ini merupakan titik awal. Memang ini banyak pengalaman-pengalaman yang nantinya mungkin bisa kita jadikan sebagai dasar-dasar untuk melakukan pengawasan di tahapan-tahapan selanjutnya. Karena bekal-bekal itu sudah kita dapatkan melalui tahapan-tahapan pemilu yang sudah dimulai dari awal, dari mutarli sampai masa kampanye, sampai ada pencalonan juga, itu sampai ke tahapan tungsura, itu sudah kita lalui bersama dan ini menjadi modal kuat bagi kita semua, khususnya saya, untuk nantinya misalkan ada kesempatan di tahapan selanjutnya, wis gitu wis punya bekal yang kuat. Begitu Balfi kalau saya sih. Hampir mirip sih sebenarnya. Saya semenjak di Panwascam ini, mungkin saya dulunya juga di kepengawasan Pak, tapi tingkat desa ya. Baru kali ini di tingkat Panwascam dan itu saya mengalami banyak sekali ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan. Kalau saya di PKD itu kan sesuai instruksi pimpinan gitu Pak ya. Kalau di sini di Panwascam saya harus tahu dasar hukumnya sendiri, terus juga banyak hal-hal baru ini dari pimpinan juga, ilmunya juga itu banyak banget, terus juga yang mana belajar nggak boleh capek gitu, Nggak boleh sakit. nggak boleh capek ya, itu mengesankan sekali itu buat saya itu karena belajar untuk mempush diri sendiri juga soalnya kita semangatin kan, nggak boleh capek tapi ya kadang-kadang juga kan ya namanya saya manusia, tapi enggak sih, tapi asik sih, seru. Asik ya. Tak tambahin satu kalimat terakhir ya. Kalau saya sendiri pengalaman, kesan dan pesan saya memang saya jadi lebih pintar di Panwascam. Wis gitu saja. Itu saja. Kalau pesannya nggak ada kesannya begitu. Lebih banyak mengenal banyak orang. Iya. Ya Pak. Sudah, tidak ada tambahan. Sudah. Oke. Seperti itu ya Pak Fahri ya, Pak Ketua. Alhamdulillah. Terima kasih. Itu tadi sekelumit cerita dari Panwaslu Kecamatan Gondang Legi pada saat masa-masa tenang. Terima kasih. Thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awas.